Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Aminatul Zuhro dan rekan saya Atikal Jannah Puji Lestari akan mempresentasikan tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan. Dan berikut penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bersaing dalam kewirausahaan. Definisi strategi bersaing di sini merupakan suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumen mereka. Nah, dengan menyusun strategi bersaing di sini yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengembangkan, meningkatkan, serta memanfaatkan satu atau lebih keunggulan bersaing. Strategi bersaing itu dengan cara yang digunakan untuk mengarahkan perusahaan yang efektif secara operasional dengan segala sumber daya yang dimiliki. Dan terdapat 3 strategi bisnis yang digunakan oleh para pengusaha supaya bisnisnya tidak kalah saing dengan kompetitor. Yang pertama yaitu strategi keunggulan biaya. Dalam tipe strategi keunggulan biaya, tujuan utamanya adalah supaya perusahaan dapat melakukan proses produksi dengan biaya terendah. Hal ini bisa dicapai melalui produksi skala besar, di mana perusahaan harus mampu memanfaatkan skala ekonomi. Dan jika begitu, jangan lupa menggunakan aplikasi pembukuan usaha untuk mencatat biaya produksi yang dikeluarkan pabriknya, seperti biaya overhead pabrik. Nah, maksud dari biaya overhead pabrik di sini yaitu jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Contohnya seperti biaya untuk fasilitas tambahan dalam proses produksi, biaya asuransi, dan lain semacamnya. Dengan begitu, perusahaan akan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Dan alhasil, perusahaan akan mampu menetapkan harga jual yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu terdapat strategi diferensiasi. Dalam strategi ini, produk atau layanan perusahaan dibuat unik dan berbeda dari para pesaingnya. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu strategi fokus. Dalam tipe strategi bersaing yang satu ini, perusahaan berfokus pada segmen pasar sempit. Maksud dari pasar sempit di sini yaitu suatu tempat bertemuan antara seller dengan customer untuk melakukan transaksi jual beli. Strategi ini kemungkinan akan berhasil jika perusahaan mampu menciptakan produk atau jasanya yang dapat memuaskan pelanggan. Baik, mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atikal Jannah. Saya Atikal Jannah Puji Lestari sebagai pemateri kedua. Kali ini poinnya mengenai kompetensi inti kewirausahaan. Sebagai seorang kewirausahaan yang sukses, tentunya mereka memiliki kompetensi yang bisa menunjang kesuksesan wirausaha yang mereka sedang jalankan. Nah, kompetensi ini
yakni mereka memiliki keterampilan atau ilmu pengetahuan serta sifat individual yang berkualitas. Sifat individual yang berkualitas ini misalnya individu yang bersikap baik serta bertingkah laku yang baik. Nah, menurut Zammerer, seorang wirausaha harus memiliki beberapa karakter untuk mencerminkan tingkat kompetensinya. Yang pertama yaitu komitmen yang tinggi. Seorang wirausaha harus berpotensi, harus berkomitmen penuh dalam melakukan setiap aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya yang kedua yakni toleransi terhadap ambiguitas. Nah, memiliki toleransi yang tinggi terhadap situasi yang berbeda-beda dan suatu yang berubah merupakan salah satu karakter kewirausahaan. Jadi seseorang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap situasi-situasi yang berbeda, terhadap perubahan-perubahan situasi atau perkembangan zaman yang berbeda, itu merupakan salah satu karakter dari seorang wirausaha. Nah, yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas ini dapat beradaptasi dengan baik, dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi dan perkembangan yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu keuletan. Nah, setiap wirausahawan harus memiliki sifat keuletan, ulet dalam melakukan aktivitas-aktivitas wirausahawan, sehingga seorang wirausahawan bisa mencapai tujuan dari wirausahawan tersebut, dapat memaksimalkan, dapat mensukseskan bisnis atau wirausaha yang sedang dia jalani, seperti itu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.